Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan salam sejahtera dimanapun Anda berada, dan tetap dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk mata kuliah praktek peradilan agama ya, ini merupakan modal sebelum jenengan nanti akan dipaket atau mengikuti persidangan di pengadilan agama secara langsung ya. Maka ini materi yang perlu saya sampaikan sebagai modal panjenengan semuanya. Untuk yang kemarin tentang proses persidangan pada pengadilan agama ya, baik kota maupun Kabupaten Kediri ya. Kemarin tahapan persidangan ataupun mekanisme yang pertama adalah pemeriksaan identitas atau dokumen penggugat atau tergugat, pemohon ataupun termohon ya. Kemudian sidang yang kedua yang kemarin islah ataupun upaya perdamaian, mediasi. Dilanjutkan dengan sidang berikutnya yaitu pembacaan permohonan atau gugatan ya. Kemudian eksepsi atau jawaban termohon atau tergugat. Kemudian ada replik untuk pemohon atau penggugat ya. Ada duplik untuk termohon atau tergugat ya. Kemudian sidang berikutnya yaitu pembuktian. Pembuktian baik dari pemohon ataupun termohon, baik dari penggugat atau dari tergugat. Kemudian sidang berikutnya yaitu kesimpulan. Masing-masing baik pemohon maupun tergugat, penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon nanti harus membuat kesimpulan. Kemudian yaitu sidang musyawarah majelis. Ini sebelum putusan, setelah kesimpulan ada musyawarah majelis. Setelah itu baru pembacaan putusan atau penetapan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Tapi kali ini saya ingin menyampaikan tentang tupoksi ya, pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki tugas, yaitu merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Tupoksi pengadilan agama yaitu untuk melaksanakan tugas pokok. Yang pertama, memberikan pelayanan teknis ya, justisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. Memberikan pelayanan di bidang administrasi, memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. Itu ada tugas berikutnya, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam. Memberikan pelayanan permohonan, pertolongan, pembagian. Ini sudah kemarin. Kewenangan absolut peradilan agama ya. Secara absolut, peradilan agama secara mutlak ini yaitu bidang perdata, tentunya perdata bagi umat Islam. Pengadilan agama punya kewenangan untuk menyelesaikan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016. Kemudian isbat kesaksian ru'yatul hilal ya, diatur dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, ini yang harus jenengan ketahui apabila nanti jenengan sudah lulus
sudah wisuda, artinya sarjana hukum ya harus menguasai sumber hukum formil pengadilan agama dan sumber hukum material pengadilan agama ya. Sumber formilnya itu ada HIR dan RBG ya, ada Undang-Undang Nomor 14 ya, dan seterusnya. Ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma, ada surat edaran Mahkamah Agung, jurisprudensi, dan kitab fikih dan sumber hukum Islam yang lainnya. Kemudian sumber hukum material itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ya, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 merupakan Junto PP Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, ada Inpres Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 91 kompilasi hukum Islam, dan termasuk kitab fikih Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ini menjadi acuan bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara yang diajukan di pengadilan agama. Ini struktur ya, organisasi pengadilan agama Kediri. Ini saya ngutip tahun 2012. Ini kenang-kenangan waktu saya S1 dulu praktek di pengadilan agama Kota Kediri. Nah, ini waktu dulu saya PPL, saya dikasih oleh hakim yang namanya Pak Maftukin. Ini termasuk dosen pamong saya. Ketua pengadilan waktu itu adalah Dr. Andes Haji Muhammad Rois ya. Nah, ketuanya beliau. Kemudian dosen pamongnya Pak Maftukin. Ini saya dikasih kenang-kenangan, dan kenang-kenangan ini saya sampaikan ke jenengan. Gedok tular ya namanya ya. Artinya untuk struktur sama, saya kira sama. Cuma yang sekarang ketua pengadilan PA Kota ini masih proses ya, karena ketua lama pindah ke Banyuwangi, dan saat ini sementara masih wakil ya, wakilnya Bapak Haji Subhan SH SAG. Untuk ketuanya belum, masih dalam proses. Kemudian tahap berikutnya yaitu pendaftaran perkara. Ini yang paling penting. Ketika nanti jenengan jadi lawyer, advokat, maka yang pertama kali harus mendaftarkan gitu. Buatkan surat kuasa, gugatan, kemudian didaftarkan. Nah, ini harus tahu jalurnya. Jadi nanti jenengan praktek di pengadilan itu tidak hanya mengikuti persidangan, melainkan juga harus praktek tentang administrasi peradilan. Ini yang harus diketahui dan harus diikuti. Jadi tidak hanya mengikuti persidangan. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman. Mumpung ada kesempatan bisa praktek di pengadilan nanti, dimanfaatkan yang ada hubungannya dengan administrasi. Pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat-surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama ya. Nanti di sana ada meja 1, meja 2, meja 3. Meja 1, meja 2 itu memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Kemudian ada kasir juga. Meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Ini kalau saya mengajukan itu, saya ngeprintnya 5, saya jadikan 5. Karena untuk 3 majelis hakim, nanti yang 1 untuk pihak lawan gitu ya. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Nah, ini kan jelas. Jadi nanti jurusita ketika menyampaikan relas panggilan ke termohon atau tergugat, nah di sana disisipi surat gugatan atau surat permohonan. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, petugas meja pertama ya dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya. Ini kalau hubungannya dengan panjar biaya,
Ini kalau kita daftarnya menggunakan ekot itu lebih murah, sekitar 600 atau 700 untuk cerai gugat ya. Cerai talak juga sekitar 700. Tapi kalau daftar secara langsung yang mengajukan istrinya atau cerai gugat itu sekitar 900, baik PA kota maupun kabupaten. Tapi tetap melihat radius ya, jarak tempuh rumah atau domisili pihak lawan, itu jarak tempuhnya berapa kilo, itu nanti pengaruh terhadap panjar biaya. Kalau pendaftaran cerai talak ini lebih mahal daripada cerai gugat. Cerai talak itu sekitar 1.200.000. Tapi kalau daftarnya via online atau menggunakan ekot, ini seperti saya alhamdulillah sudah punya ekot Mahkamah Agung. Jadi kalau saya nangani suatu perkara baik cerai talak, cerai gugat ini menggunakan ekot ya. Daftarnya melalui online, jadi semua berkas nanti kita scan, surat kuasa kita scan, dan surat gugatan juga kita scan, baik PDF maupun berupa RTV ya, RTF. Kemudian juga untuk KTP dan buku nikah semuanya di-scan jadikan satu, kemudian di-upload. Baru nanti kita dikasih nomor rekening ya. Nomor rekening dan bayaran lewat Briva. Dengan total nanti akan muncul kemudian konfirmasi dan bukti pembayaran juga harus diupload juga gitu. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa atau disebut dengan kesekum, surat kuasa untuk membayar. Setelah ini baru menghadap kasir. Nah, ini. Setelah itu menghadap kasir bayar. Ini kalau bayarnya atau daftarnya manual. Tapi kalau kita bayarnya menggunakan ekot Mahkamah Agung ya, kita langsung lewat mobile banking bisa, SMS banking juga bisa. Tapi kalau manual, maka nanti kita langsung ketemu kasir ya. Biasanya di bank, di pengadilan itu ada pegawai bank, BRI, baik kota maupun kabupaten. Yang keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar, yaitu membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar sekum dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau sekum kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kedelapan, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut ya, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Dan perlu saya sampaikan bahwa panjar biaya itu ada rinciannya. Biaya untuk pemanggilan, biaya pendaftaran, persidangan, dan sebagainya itu ada rinciannya. Jadi nanti kita bisa melihat dan bisa ngecek. Apakah panjar biaya nanti ada aturan? Pasti ada. Yang kesembilan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank ya. Yang dimaksud dengan pihak berperkara ini berarti pemohon atau penggugat. Kalau pemohon itu berarti cerai talak, kalau penggugat itu cerai gugat. Dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau sekum kepada pemegang kas. Kesepuluh, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak-pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas atau stempel lunas dalam surat kuasa untuk membayar sekum dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan. Pertama, surat kuasa untuk membayar sekum
membayar atau sekum serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Ini ada banyak ya tahapan-tahapannya. Ke-11, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2. Ini kalau saya ya 6, kalau enggak 6, 5 ini cukup. Karena majelis hakim ada 3. 3 untuk majelis, ya, yang 1 untuk prinsipal, yang 1 untuk pihak lawan. Ini yang betul 5 ya, yang betul 5. 5 itu pas. Tapi yang paling tepat ya kita ngeprint jadikan 5 sejumlah 5 atau 6. Yang ke-12, petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Nah, ini kalau sudah menghadap meja kedua nanti akan diberi nomor perkara. Nah, nomor perkara ataupun nomor register ya. Yang ke-13, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Nah, nanti pihak penggugat atau si pendaftar atau si penggugat dikasih satu lembar. Pendaftaran selesai. Artinya para pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim, disingkat dengan PMH, dan hari sidang pemeriksaan perkaranya, yaitu namanya PHS. Jadi nanti kalau sudah pendaftaran selesai, misalkan daftarnya hari Senin ya, kemungkinan sidangnya juga Senin depan. Tidak menutup kemungkinan hari Senin daftar, mungkin Seninnya depan, atau 2 minggu ke depan. Ini baru sidang. Tapi yang saya alami kalau saya daftar hari Rabu, mesti sidangnya Rabu. Tapi belum tentu juga. Saya pernah daftar di hari Jumat, ternyata sidangnya hari Rabu. Saya pernah daftar hari Selasa, sidangnya hari Jumat biasa. Itu pernah. Kemudian setelah pendaftaran selesai, artinya sesuatu yang berurusan dengan pendaftaran sudah selesai, maka langkah berikutnya yaitu persiapan persidangan. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari ya. Di dalam persiapan persidangan itu ada 1 penetapan majelis hakim ya. Nanti ada penunjukan panitera pengganti, siapa nanti panitranya kan, PP-nya siapa, itu harus diketahui. Apalagi kalau jenengan sebagai lawyer ataupun kuasa hukum, penasihat hukum itu harus tahu PP-nya siapa. Jadi nanti lawyer itu bisa komunikasi dengan PP-nya. Yang pertama penetapan majelis hakim, ini penting. Jadi nanti setelah daftar, artinya pendaftaran sudah selesai, maka di situ ada penetapan majelis hakimnya siapa saja kan gitu ya. Ketua majelisnya siapa, hakim anggotanya siapa kan gitu. Karena ada ketua, ada hakim ketua, ada hakim anggota dan hakim anggota. Kemudian PP-nya siapa. Nah, kemudian persiapan persidangan berikutnya itu penunjukan panitera pengganti. Ini paniteranya siapa? Nah, kemudian setelah penunjukan panitera pengganti ataupun PP, yaitu penetapan hari sidang atau disebut dengan PHS, penetapan hari persidangan. Hakimnya sudah ditunjuk, kemudian PP-nya sudah ditunjuk, baru penjadwalan persidangan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau daftarnya Senin, kemungkinan sidangnya juga hari Senin atau 1 minggu lah. Kemudian setelah ditentukan hakim, PP-nya, kemudian jadwal persidangan, baru pemanggilan. Artinya nanti jurusita yang akan mencari rumah ataupun
rumah atau domisili tergugat atau domisili termohon ya, sesuai dengan alamat alamat yang disampaikan oleh pemohon atau penggugat. Jadi misalkan nanti alamatnya tidak jelas, maka nanti jurusita akan menyampaikan ke panitera pengganti. Nah, panitera pengganti nanti akan menyampaikan ke para majelis, dan majelis hakim, ketua majelis nanti akan menyampaikan ke kuasa hukumnya ataupun ke prinsipalnya ataupun orang yang berperkara bahwa alamat tersebut tidak ada. Kalau tidak ada nanti disuruh atau diminta untuk meng-cross check atau mencari alamat yang sesuai, alamat atau domisili pihak tergugat maupun pihak termohon. Jadi alamat itu penting. Ini kalau kita membuat gugatan alamatnya jelas, nanti tidak ada masalah. Setelah pemanggilan, kemudian pemanggilan para pihak ya. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa atau lurah. Diatur dalam pasal 390 ayat 2 Yahir dan pasal 718 ayat 2 RBG. Nah, ini. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, berarti ghaib. Nah, nanti kalau memang pihak lawan atau termohon atau tergugat itu alamatnya tidak diketahui atau pergi atau minggat, termohon atau tergugat itu pergi jauh misalkan tanpa keterangan, tidak pernah mengkabari, tidak pernah memberi informasi, konfirmasi, sudah 3 tahun bahkan 5 tahun. Nah, ini nanti bisa diajukan di pengadilan ketika pemohon ataupun penggugat itu minta ya atau menghadap ke kepala desa, kantor kepala desa, dimohon untuk membuatkan surat keterangan ghaib namanya, bahwa isinya di situ menerangkan bahwa termohon ataupun suaminya ataupun istrinya itu telah meninggalkan tempat tinggal selama 5 tahun. Mulai tahun sekian sampai tahun sekian, sampai sekarang tidak ada kabar. Itu bisa diajukan. Jadi nanti kalau gugatan yang diajukan ghaib ini sidangnya lebih lama ya. Jadi bisa 4 bulan setelah daftar, 4 bulan ke depan baru sidang. Nah, karena aturan kan gitu. Kemudian tahap yang selanjutnya, pendaftaran tadi sudah, persiapan persidangan sudah ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan persidangan. Pelaksanaan persidangan. Yang pertama yaitu ketentuan umum persidangan. Ketentuan umum persidangan di situ ada ketua majelis hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sidang dimulai pada pukul 9 ya. Ini sudah sesuai. Perkara harus sudah diputus lambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan. Jadi 6 bulan, sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan bahwa tahapan ataupun mekanisme persidangan itu ada 9 tahapan. Mulai dari mediasi, pembacaan gugatan atau pembacaan surat permohonan ya cerai talak, kemudian jawaban ataupun eksepsi, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, kemudian putusan. Itu
ya dalam waktu 6 bulan. Kemudian berita acara persidangan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan dalam berita acara ya. Perlu ini. Ketua majelis bertanggung jawab atas perbuatan dan penandatanganan berita acara. Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Nah, poin yang ketiga ini kadang tidak sesuai dengan teori ya. Kadang-kadang panitera ataupun PP-nya itu tidak begitu tanggap. Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir. Jadi karena saya ini praktisi hukum, jadi saya pernah sidang di PA Kap Kediri, pernah mendampingi klien di PA Kota, kemudian di PA Blitar dan PA Tulungagung. Jadi untuk praktek persidangan di masing-masing lembaga ataupun peradilan itu kadang-kadang tidak sama. Ada yang simple, ada yang sesuai dengan teori, ada yang ringkas dan sebagainya. Artinya tergantung majelis hakimnya gitu ya. Yang keenam, jawaban termasuk rekonvensi bila ada, replik, duplik, replik, dan kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman. Kemudian rapat permusyawaratan majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Ini diatur dalam pasal 19 ayat 3. Karena rapat permusyawaratan atau musyawarah majelis hakim ini P maupun T, pemohon maupun termohon, penggugat maupun tergugat nanti diminta untuk keluar dari ruang persidangan. Di situ agendanya adalah musyawarah majelis. Setelah musyawarah nanti hasilnya seperti apa akan disampaikan dalam sidang berikutnya, yaitu putusan. Setelah itu kemudian penyelesaian putusan ya. Pada waktu diucapkan putusan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti. Pada salinan putusan, yang kedua, pada salinan putusan halaman terakhir dibuat catatan berkenan adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh dicatat di sini, tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut. Nah, ini biasanya kalau kemarin saya ditawari apakah banding, saya jawab pikir-pikir kan gitu ya, karena di situ ada waktu masa tenggang waktu sekitar 14 hari. Ini saya tawarkan kepada prinsipal ataupun klien saya. Ternyata klien saya tidak berani. Karena untuk banding itu kan membutuhkan panjar biaya juga sekitar 2 juta ke atas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Padahal kita di posisi yang kalah. Kemudian pemberitahuan isi putusan. Jika penggugat atau tergugat termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera atau jurusita pengganti harus memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir. Nah, ini poin yang pertama ini apakah sudah direalisasikan oleh jurusita atau seperti apa? Nah, ini saya kurang tahu juga ini. Jadi aktif atau tidak seperti di lapangan ya kayaknya tidak sesuai juga kan. Jika tergugat atau termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kabupaten. Seharusnya semacam ini seharusnya. Tapi apakah di lapangan sudah sesuai dengan teori yang saya sampaikan ini? Nah, ini saya enggak begitu yakin ya kalau sesuai dengan teori. Kemudian penyampaian salinan putusan ya. Panitera menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari.
setelah putusan BHT ya, sudah kekuatan hukum. Sudah ingkrah kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat atau pemohon dan tergugat termohon pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana telah diubah. Ini apakah disampaikan atau tidak salinan putusan tersebut? Ini perlu kita teliti, perlu kita cek atau kita cross check ya. Seharusnya demikian sesuai dengan pasal 84 itu. Tapi apakah disampaikan atau tidak? Artinya itu secara sosial hukum apakah undang-undang ini dilaksanakan atau tidak, efektif atau tidak kan gitu ya, secara sosiologi hukumnya seperti itu. Pengadilan yang kedua, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak selama-lamanya 14 hari. Ini juga saya masih sanksi ini ya, karena setelah putusan itu justru saya yang minta ini. Kalau saya tidak minta, nggak dikasih salinan putusan. Nah, artinya ini sudah menjadi kewajiban pengadilan ya. Setelah putusan harus segera disampaikan kepada para pihak kan gitu. Ini kalau saya sudah selesai sidang bahkan sudah putusan maka melewati 14 hari kok tidak ada yang menyampaikan maka saya minta salinan putusan. Yang ketiga menyampaikan salinan putusan sebagaimana butir 1 dan 2 melalui pos ya atau jasa pengiriman lain dan biayanya diambil dari biaya proses atau biaya perkara. Ini juga saya juga masih sanksi karena tidak ada pengeluaran salinan putusan atas permintaan pihak. Yang pertama harus dibuat catatan kaki yang berisi diberikan kepada atas permintaan siapa dalam keadaan belum atau sudah BHT atau sudah berkekuatan hukum tetap. Salinan putusan ditandatangani oleh panitera dengan mencantumkan tanggal pengeluaran. Yang G ya, minutasi berkas perkara. Minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan. Majelis hakim bertanggung jawab atas penyelesaian minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh panitera pengganti atau PP. Berkas disusun secara berangsur-angsur dan kronologis. Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke meja 3 ya untuk diberi sampul, dijahit dan disegel. Selanjutnya berkas tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh ketua majelis ya. Yang H, pemberkasan perkara. Yang pertama surat gugatan atau permohonan sekum, surat kuasa untuk membayar. Yang ketiga penetapan majelis hakim. Yang keempat tadi adalah penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, penetapan hari sidang, PHS, relas panggilan ini dilakukan oleh jurusita ya. Jurusita nanti yang akan menyampaikan relas panggilan ke alamat tergugat atau pihak lawan. Berita acara sidang, jawaban, replik, duplik dimasukkan dalam kesatuan berita acara. Ini tugasnya panitera pengganti ini. Surat kuasa dari kedua belah pihak bila ada. Penetapan sita konservatoir, revindikatoir bila ada. Berita acara sita konservatoir, revindikatoir bila ada. Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak bila ada. Surat-surat bukti penggugat, surat-surat bukti tergugat karena masing-masing diminta untuk mengajukan alat bukti ya berupa dokumen. Kemudian tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat bila ada, tanggapan bukti-bukti penggugat dari tergugat bila ada, gambar situasi bila ada, surat-surat lainnya. Itu ya sekelumit yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa kita diskusikan melalui WA group ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang pelaksanaan sidang ikrar talak ya. Karena kalau yang mengajukan suami itu namanya cerai talak. Cerai talak itu kalau sudah putusan
Itu ingkrahnya atau berkekuatan hukumnya adalah 14 hari. Setelah putusan 14 hari namanya sudah ingkrah nanti. Tapi 14 hari ke depan itu suami belum bisa melakukan ikrar di hadapan majelis. Artinya nunggu apa? Nunggu panggilan dari pengadilan. Lah berbeda istri yang mengajukan. Kalau istri mengajukan, putusan sudah selesai. Putusan kemudian ada tenggang waktu atau 14 hari ya. Kalau sudah melebihi 14 hari maka sudah punya kekuatan hukum. Tapi kalau yang mengajukan suami maka nanti setelah putusan di situ ada tenggang waktu 14 hari. Setelah itu nunggu panggilan ikrar. Lah, berapa lama panggilan ikrar? Kalau undang-undangnya itu 6 bulan. Nah, ditunggu saja nanti. Setelah putusan biasanya 6 bulan baru dipanggil untuk melakukan ikrar. Karena apa? Yaitu undang-undang. Makanya kalau masalah perkara perceraian itu lebih simpel mana ketika mengajukan? Apakah suami atau istri? Kalau menurut saya yang paling mudah, yang paling enak itu kalau istri yang mengajukan. Karena kebanyakan klien saya itu adalah cerai gugat, yaitu yang mengajukan adalah pihak istri. Kalau yang mengajukan pihak istri itu enak, cepat, sidangnya cepat. Tapi kalau yang mengajukan suami cerai talak, ini gimana ya? Agak-agak lemot. Artinya bukan berarti dipersulit, bukan. Ya memang kalau kita melihat undang-undang itu memang undang-undang itu selalu membela si perempuan kan gitu ya. Termasuk wilayah kompetensi relatifnya itu kan melihat dari tempat tinggal istri ya, bukan melihat dari tempat tinggal suami, tapi istri yang menjadi acuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.